Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana cerita-cerita nyata dan kelam dari sudut desa kita diangkat dengan jujur dan tanpa dilebih-lebihkan. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berasal dari desa Waringin Lestari. Sebuah cerita tentang dosa masa lalu, arwah yang tak tenang, dan sebuah pohon waru yang menyimpan rahasia kelam selama puluhan tahun. Cerita ini bukan hanya tentang hantu, tapi tentang keadilan yang tertunda dan kebenaran yang akhirnya muncul dengan cara paling mengerikan. Duduk yang tenang, siapkan hati Anda, karena kisah ini akan membuat malam Anda terasa sangat panjang. Malam itu, hujan turun pelan, angin lembab membawa bau tanah dan daun basah. Yudi menyandarkan tubuhnya ke tiang bambu pos ronda sambil menarik napas panjang. Di sampingnya, Pak Rusdi duduk diam dengan tangan menggenggam cangkir kopi yang sudah tidak mengepul. Suara di atap seng menyatu dengan suara alam yang nyaris tak terdengar. Tapi di antara sunyi itu, satu pertanyaan dari Yudi belum dijawab. "Pak," kata Yudi pelan, "pohon waru itu beneran angker ya?" Pak Rusdi tidak langsung menjawab. Matanya mengarah ke ujung jalan. Tempat pohon waru berdiri tegak seperti menantang langit gelap. "Cerita lama, Le," ujarnya. Akhirnya, suaranya datar. "Orang dulu suka melebih-lebihkan. Tapi kemarin Mas Gino katanya lihat bayangan perempuan gede berdiri diam. Pas diteriaki hilang, Pak." Nada suara Yudi menurun. Ia menoleh, menatap wajah Pak Rusdi, mencari reaksi. Pak Rusdi mengangkat bahu sedikit. "Bayangan bisa datang dari pikiranmu sendiri. Apalagi kalau udah malam begini." Yudi tidak membalas. Ia tahu jawaban itu hanya untuk memotong obrolan. Tapi ia juga tahu, Pak Rusdi tidak sekadar menolak percaya. Ada nada menahan dalam ucapannya. Bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak mau bicara lebih. Cahaya lampu pos ronda meredup. Bau lem tua itu berkedip pelan, lalu stabil kembali. Yudi merapatkan jaketnya. Suara daun yang terseret angin terdengar dari jalanan yang lengang. Hujan masih gerimis, tapi angin membuatnya terasa lebih dingin dari biasanya. Yudi mengusap tangannya yang mulai terasa dingin. "Anehnya, Pak, tuh pohon gak pernah gundul. Musim apapun daunnya tetap lebat, kayak gak pernah kering. Tanahnya subur," jawab Pak Rusdi cepat, seperti sudah menyiapkan jawaban itu. "Tapi kan katanya di bawahnya ada sumur tua." Pak Rusdi tetap menatap ke depan, tidak memandang Yudi. Ia menyeruput kopinya pelan, lalu meletakkannya dengan hati-hati. Tangannya tampak sedikit gemetar, tapi tidak terlalu kentara. Yudi memperhatikan. "Pak," ucap Yudi lagi, lebih pelan, "pernah lihat sendiri nggak? Maksudku, hal aneh di pohon itu?" Pertanyaan itu menggantung. Suara gamelan dari arah hajatan di ujung desa masih terdengar sayup. Tawa dan tepuk tangan menyusul, tapi terasa jauh sekali dari tempat mereka. Seolah pos ronda adalah dunia yang berbeda malam itu. Pak Rusdi tidak segera menjawab. Ia mengangkat cangkirnya lagi. Padahal sudah kosong. Bibirnya bergerak sedikit, seperti hendak bicara. Tapi kemudian diam. "Yang penting, kita jaga desa ini tetap aman. Itu tugasmu sebagai hansip," katanya akhirnya. Pendek Yudi mengangguk kecil, meski dalam hati kecewa. Ia sudah mengenal Pak Rusdi lama. Lelaki itu bukan orang bodoh. Ia tahu sesuatu, dan dari cara bicaranya, Yudi merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi ia juga tahu, memaksa Pak Rusdi bukan hal yang mudah. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Gerimis masih turun. Angin malam menggoyangkan dedaunan. Cahaya dari pos ronda tak mampu menjangkau jauh. Siluet pohon waru di kejauhan terlihat samar, besar, dan kaku. Dahan-dahannya menjulur seperti tangan yang siap menjatuhkan apapun yang lewat di bawahnya. "Besok giliran Bagas ya, Pak?" tanya Yudi untuk mengalihkan pikiran. "Iya, kamu istirahat saja. Demammu belum sembuh betul." Yudi berdiri pelan. Badannya memang masih lemas. Ia mengambil senter yang tergantung di dinding bambu. Cahayanya terang, tapi entah kenapa malam ini terasa lebih gelap dari biasanya. Ia melirik ke arah Pak Rusdi yang tidak bergerak dari duduknya. "Pak Rusdi pulang nggak?" tanya Yudi. "Sebentar lagi, mau muter keliling dulu," jawabnya singkat. Yudi mengangguk lalu berjalan turun dari pos ronda. Langkahnya berat, tapi ia tak ingin membantah. Beberapa meter dari sana, ia menoleh. Pak Rusdi masih duduk di tempat semula, menatap lurus ke arah ujung jalan. Ia pulang ke rumah dengan pikiran yang belum tenang. Di belakangnya suara angin masih berhembus, dan gerimis terus jatuh pelan-pelan. Sementara itu, Pak Rusdi tetap duduk, tak bergeming,
Cangkir kopi kosong masih di genggamannya. Matanya tidak berpaling dari pohon waru di ujung jalan. Bayangan pohon itu samar, tapi jelas menjulang tinggi. Dahan-dahannya seperti bergerak sendiri, meski angin tidak terlalu kencang. Ia menghela napas dalam-dalam, sejenak memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Pandangannya masih tertuju ke arah yang sama. Diam-diam, ia menggumam, nyaris tak terdengar. "Aku sudah bilang, jangan ganggu lagi." Lalu ia diam. Matanya mulai merah, dadanya terasa sesak, tapi ia tidak menangis. Ia hanya duduk dan menatap lama, seolah menunggu sesuatu dari kegelapan. Gerimis mulai reda, tapi udara tetap dingin. Tak ada suara lagi. Bahkan suara dari hajatan pun sudah lenyap. Pak Rusdi menunduk sebentar, lalu mendongak lagi. Matanya kosong, jari-jari tangannya mengeras di atas lutut. Ia tidak menyadari bahwa tubuhnya mulai gemetar pelan, tapi ia tetap di situ, menatap ke ujung jalan. Dalam pikirannya suara tangisan itu kembali. Suara kecil, pelan, lirih. Tangisan yang dulu pernah ia abaikan, tapi sekarang kembali, menuntut untuk didengar. Dan malam itu, Pak Rusdi tahu bahwa pohon waru belum benar-benar diam. Pak Rusdi masih duduk di pos ronda saat suara langkah kaki mendekat dari arah jalan kecil. Gerimis telah reda sejak beberapa jam lalu, tapi udara tetap dingin dan lembab. Ia tak bergeming dari posisinya, hanya menoleh sedikit saat melihat siapa yang datang. Bagas. Suaranya pelan, terdengar datar. Bagas mengangguk lemah. Wajahnya tampak letih, matanya merah dan ada garis gelap di bawah kelopak. Ia duduk tanpa banyak bicara, meletakkan jaket yang basah oleh embun di kursi bambu sebelah. Pies. Ronda masih tampak basah di beberapa sudut, tapi dinginnya udara bukan yang paling mengganggu malam itu. Masih terbayang jelas di kepala Bagas, wajah perempuan hamil dalam mimpinya. Wajah yang tidak jelas tapi terasa dekat. Suara itu, yang memanggil namanya berulang-ulang, masih menempel di telinga seperti bisikan yang tertinggal. "Aku nggak bisa tidur semalam, Pak," kata Bagas akhirnya. Pak Rusdi hanya mendengus kecil. "Masih ke bawah hawa dingin, mungkin." "Bukan itu." Bagas menggeleng. "Aku mimpi aneh, Pak. Perempuan, hamil, dia manggil-manggil aku. Tapi suaranya, suara kayak digesek pakai kuku di papan." Pak Rusdi menoleh. Raut wajahnya tidak berubah drastis, tapi matanya bergerak. Ada sedikit hentakan di alisnya yang turun pelan. "Ya mimpi aja, Gas," ujarnya singkat. "Tapi dia berdiri di bawah pohon waru," lanjut Bagas, tak peduli dijawab dingin. "Tangannya eles-eles, perutnya, rambutnya panjang banget, nutupin muka. Aku ngerasa dia nyari sesuatu. Atau seseorang." Pak Rusdi diam. Ia menatap keluar, ke arah yang sama seperti semalam. Ujung jalan masih gelap, pohon waru tidak terlihat jelas, tapi kehadirannya tetap terasa, seolah berdiri di balik gelap yang mengintai. "Waktu dia manggil aku," Bagas menunduk. Suaranya mengecil. "Aku ngerasa, bukan aku yang dia cari, tapi dia tahu aku ada. Dia cuma nyampein pesan." Pak Rusdi menggeser tubuhnya sedikit. Cangkir kopi di tangannya kali ini tidak disentuh. Ia tahu mimpi seperti itu bukan kebetulan, tapi ia juga tahu membuka mulut sekarang sama saja dengan membuka semua luka lama yang selama ini ia tekan dalam-dalam. "Orang kalau capek ya bisa mimpi aneh," katanya akhirnya. "Lagian kamu baru beberapa hari ini jaga malam. Wajar kalau sugesti macam-macam masuk." "Pak," suara Bagas mulai serius. "Dulu pernah ada kejadian ya." Di pohon waru itu, suasana mendadak diam. Angin malam menyelip masuk ke sela-sela dinding bambu pos ronda. Daun-daun yang belum kering dari gerimis tadi bergesek pelan di luar. Di kejauhan, anjing menyalak pelan, lalu diam kembali. Lampu tua di atas kepala mereka berkedip sekali. Pak Rusdi menghela napas panjang. Orang suka niambung-niambungan yang gak ada. Dikit-dikit pohon, dikit-dikit kuburan. Padahal tempat itu ya cuma tempat. Bagas memandangi wajah Pak Rusdi lama. Ia bisa merasakan kalau laki-laki tua itu tidak sedang menjelaskan, tapi menyembunyikan. Setiap katanya terasa hati-hati, seperti memilih langkah agar tidak menginjak ranjau. "Pak, saya serius," ujar Bagas. "Kalau memang ada yang gak beres, saya pengen tahu. Bukan buat macam-macam. Tapi kalau kita jaga desa, ya kita harus tahu semua." Pak Rusdi menoleh. Kali ini matanya menatap langsung ke mata Bagas. Lama, tidak tajam, tapi dalam, seperti sedang menimbang. "Kamu jaga aja dulu," ujarnya. Akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. "Tapi jangan terlalu jauh muter malam ini. Nggak semua sudut desa enak buat dilewati malam-malam." Bagas tidak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap permukaan tanah yang lembab. Dalam hati,
Ia merasa ditolak, tapi ia juga tahu respon seperti itu dari Pak Rusdi bukan tanpa alasan. Ia merasa ada yang sedang ditahan, sesuatu yang tidak mau diucap, karena jika sampai keluar, semuanya bisa berubah. Pak Rusdi kembali menatap ke ujung jalan. Angin malam semakin dingin. Dahan-dahan waru yang besar dan berat tampak bergoyang pelan, meski tidak ada angin yang cukup kencang. Cahayanya memang tidak sampai ke sana, tapi bayangan pohon itu tetap ada di kepala mereka. Bagas menggenggam senter yang ia bawa, tapi tidak dinyalakan. Tangannya dingin, bukan karena udara, tapi karena ia merasa sedang berdiri di tengah sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia tidak tahu kenapa perempuan dalam mimpinya datang, tapi ia yakin itu bukan sekadar mimpi. "Pak," katanya lirih, "kalau mimpi itu bukan cuma imajinasi, tapi tanda?" Pak Rusdi tidak menjawab. Matanya masih menatap lurus ke arah pohon waru, tapi pikirannya entah ada di mana. Di matanya yang mulai berkaca, terselip ketegangan yang tak bisa ia sembunyikan. Ketegangan dari sesuatu yang dulu ia kubur, tapi kini mulai menggali sendiri keluar dari dalam tanah yang sama. Udara semakin dingin. Tak ada suara lain malam itu. Hanya napas berat dua orang lelaki yang duduk di pos ronda, masing-masing dengan pikirannya sendiri, masing-masing dengan rasa takut yang tidak mereka ucapkan. Dan dari kejauhan, pohon waru tetap berdiri, diam tapi tidak mati. Suasana pos ronda masih sama dinginnya seperti tadi. Udara basah dan langit kelabu menggantung di atas kepala, meski hujan tak lagi turun. Bagas duduk diam, menyandarkan tubuh di dinding bambu. Perbincangannya dengan Pak Rusdi beberapa saat lalu terus berputar di kepalanya. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Ia bisa melihat dari sorot mata laki-laki tua itu. Bagas menggenggam senter dengan kuat, lalu berdiri pelan. Pak Rusdi tidak banyak bicara setelah itu. Hanya menatap lurus ke jalan yang gelap, seolah matanya tak pernah lepas dari ujung desa. Ketika Bagas mengatakan akan berkeliling, Pak Rusdi hanya memberi isyarat dengan anggukan pendek, tapi ekspresinya tidak tenang. Jalan setapak yang dilewati Bagas terasa lebih sepi dari biasanya. Rumah-rumah di kanan kiri sudah padam lampunya. Tak terdengar suara dari dalam. Bahkan suara jangkrik pun nyaris tak ada. Yang terdengar hanya langkah kakinya sendiri, menyatu dengan suara desiran angin yang sesekali menerobos pepohonan. Senter di tangannya menyorot ke depan, tapi tak banyak membantu. Kabut tipis mulai turun, menutupi pandangan ke arah pemakaman di ujung desa. Bagas menarik napas dalam-dalam. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana, tapi ia juga tahu sesuatu dari dalam dirinya mendorongnya untuk datang. Rasa penasaran, mungkin, atau sesuatu yang lebih dalam. Ia melangkah pelan, menapaki jalan setapak menuju pohon waru. Pohon itu berdiri tegak, hitam, besar. Dahan-dahannya menyebar seperti jaring, menjulur ke segala arah. Kabut yang turun perlahan membuat suasana di sekitarnya semakin asing. Di bawah pohon itu, Bagas berhenti. Senter di tangannya menyorot ke akar-akar pohon yang mencuat dari tanah. Ia memutar arah cahaya, lalu terpaku di bawah salah satu dahan paling rendah. Seorang perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Tubuhnya dayam, seperti patung. Gaunnya lusuh, basah, menempel di kulitnya yang pucat. Perutnya besar, menggantung berat. Bagas menahan napas. Senter di tangannya sedikit bergetar, tapi tetap menyala, "Bu." Suaranya pelan. "Ibu kenapa di sini?" Perempuan itu tidak menjawab, tidak bergerak, hanya berdiri di tempat yang sama, dengan kepala tertunduk. Bagas melangkah satu langkah ke depan. "Bu, ini malam, di sini bahaya. Saya bantu pulang ya." Tiba-tiba, perempuan itu mengangkat kepala. Perlahan, gerakannya kaku. "Don't burn." Bagas mundur setapak. Saat rambut panjangnya tergeser, tak ada wajah di sana. Hanya kulit pucat berlubang besar di tempat mata dan mulut seharusnya berada. Lubang-lubang itu hitam pekat, dan dari dalamnya terdengar suara tangisan bayi lirih, memanjang, menyayat telinga, dan membuat dada sesak. Bagas menjerit pelan, tercekik di tenggorokan. Kakinya goyah, tangannya melepas senter yang terjatuh dan berguling ke tanah. Dalam gelap, ia terhuyung, lalu berlari membalik badan, tapi lututnya lemas. Ia jatuh tersungkur, lalu merangkak mundur. Tangisan itu makin keras, bercampur suara seperti erangan perempuan kesakitan. Ia bangkit sebisanya, lalu berlari terburit-berit meninggalkan area itu. Nafasnya berat, napas seperti ditarik paksa dari dada. Di sepanjang jalan kembali, ia hanya mendengar suara langkahnya sendiri dan suara tangis bayi yang terus membuntuti dari belakang, sampai akhirnya ia tak kuat. Tubuhnya oleng,
Matanya buram dan gelap menelan pandangannya. Bagas jatuh pingsan di jalan berbatu tak jauh dari rumah warga. Pagi itu, kabar Bagas tersebar cepat di warung milik Bu Narti. Warga berkerumun, saling berbisik. Beberapa menyalahkan ronda malam, yang lain menyebut pohon waru lagi-lagi minta tumbal. Wajah Bagas saat ditemukan semalam pucat, bajunya basah kuyup, dan mulutnya masih terbuka seperti ingin berteriak. Ia belum bisa bicara jelas saat dibangunkan, hanya berulang kali menyebut perempuan, bayi, lubang hitam. Di pojok warung, Pak Rusdi duduk sendiri. Cangkir kopinya tidak disentuh. Ia hanya menunduk, memandangi meja. Tubuhnya lebih kurus dari seminggu lalu. Sorot matanya kosong. Sesekali ia menarik napas pendek, seolah sedang menahan sesuatu yang berat di dada. Pak Rusdi, gimana menurut sampean soal Bagas? Tanya salah satu warga. Pak Rusdi menoleh perlahan, tapi tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, lalu berdiri. Tangannya gemetar saat mengambil uang dan meletakkannya di meja. Ia pamit dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Saat keluar dari warung, matanya melirik ke ujung jalan. Kabut belum sepenuhnya hilang dan dari sana, pohon waru masih terlihat berdiri diam dalam hati. Pak Rusdi tahu ini bukan sekadar penampakan, bukan sekadar gangguan. Ini adalah panggilan, sebuah peringatan bahwa apa yang dulu ia anggap selesai, ternyata belum pernah benar-benar berakhir. Dan kini, pohon itu seolah menunggu lagi. Langkah Pak Rusdi terasa berat saat meninggalkan warung. Pajit, suara-suara dari dalam masih terdengar samar. Tapi pikirannya sudah terlalu penuh untuk memedulikan apapun. Kabar soal Bagas dan penampakan perempuan hamil di bawah pohon waru terus bergema di telinganya. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang mulai menggeliat di dalam dirinya, sesuatu yang dulu pernah ia kubur dalam-dalam, tapi kini menyeruak tanpa permisi. Ia mencoba mengabaikannya, tapi malam-malam tanpa tidur, bisikan-bisikan yang mampir ke telinga, dan rasa dingin di dalam rumahnya. Semua menyatu menjadi ketakutan yang nyata. Hari itu, Pak Rusdi pulang tanpa berkata banyak. Ia menutup pintu rumah, lebih cepat dari biasanya. Tirai diturunkan, tak ada suara dari dalam. Tapi di luar, desa justru mulai gaduh. Anak-anak tiba-tiba mengigau di malam hari. Orang tua mereka panik, bingung dan takut. Banyak yang mendengar nama Surti disebut berulang-ulang dalam gumaman tidur anak-anak mereka. Bahkan ada yang terbangun dengan tubuh menggigil, mata menatap kosong ke langit-langit, seperti sedang melihat sesuatu yang tak terlihat di rumah. Bu Karno, Rena anaknya yang masih duduk di kelas 2 SD, mengaku diajak Mbak Surti ke pohon besar di pinggir makam. Matanya menatap lurus saat bercerita. Tangannya terus menggambar bentuk pohon di atas lantai. Ia berkata bahwa Mbak Surti memeluk perutnya yang besar dan bilang sedang menunggu seseorang. Dia bilang, sampaikan ke Pak Rusdi, aku tunggu di pohon, kata Rena datar, membuat bulu kuduk Bu Karno berdiri. Berita itu menyebar cepat. Warga mulai saling menghubungkan cerita. Di rumah Bu Yanti, anak laki-lakinya juga mengigau, menobot naibet bayi menangis, dan perempuan berbaju. Di rumah yang lain, anak-anak terbangun dengan keringat dingin, memeluk orang tuanya sambil menangis tanpa bisa menjelaskan apapun. Semua kisah, pada akhirnya, selalu mengarah ke nama yang sama, Surti. Siang itu, warung kelontong Pak Salim mendadak tutup. Ia menemukan jejak darah kecil di atas meja dagangnya. Bentuknya tak biasa seperti tapak tangan. Kecil, basah dan segar. Padahal malam sebelumnya, warung terkunci rapat dari luar. Tag 80. Binatang, tak ada orang masuk. Tapi darah itu ada, tercecer di antara tumpukan mie instan dan toples permen Pak Salim trauma. Bisik seorang warga. Katanya, baunya amis banget. Kayak darah bayi. Suasana desa mulai berubah. Tidak ada yang berani keluar malam. Suara azan maghrib pun tidak lagi diikuti banyak orang ke musala. Warga lebih memilih tinggal di rumah, mengunci pintu, dan menyalakan lampu di semua ruangan. Tapi tetap saja, malam tak bisa ditolak. Pak Rusdi tahu semua kabar itu. Dari celah jendela rumahnya yang rapat. Warga mulai saling curiga. Tapi belum ada yang berani bicara langsung sampai suatu sore, saat Bu Rini, seorang janda yang tinggal di seberang jalan, memberanikan diri bertanya, Pak Rusdi, katanya saat berpapasan di jalan kecil depan rumah, sampean tahu soal semua. Ini kan? Pak Rusdi hanya diam, matanya sayu, kantungnya semakin dalam. Ia menatap Bu Rini sebentar, lalu menjawab pendek, semua bakal selesai kalau kita nggak panik. Tapi ini bukan panik, Pak. Bu Rini mencoba menahan suara. Ini nyata, anak-anak lihat. Dengar. Nggak mungkin semua mimpi bareng. Pak Rusdi menghela napas. Ia tidak menjawab, tidak menoleh, hanya melangkah pergi.
Tapi langkahnya tidak tenang. Di dalam dadanya, rasa bersalah mulai tumbuh. Tumbuh seperti rumput liar yang tak bisa ia cabut. Ia tahu nama itu Surti. Ia tahu tubuh yang menggantung di pohon waru 20 tahun lalu itu bukan karena bunuh diri biasa. Tapi yang tidak ia tahu adalah bagaimana bisa semua ini muncul kembali sekarang. Malam harinya, rumah Pak Rusdi sunyi. Tak ada lampu yang menyala di ruang tengah. Ia duduk di lantai kamarnya, bersandar di dinding. Suara detak jam dinding terdengar keras di telinga. Tapi kemudian, suara lain muncul. Pelan. Sangat pelan. Seperti suara bayi menangis dari kejauhan. Pak Rusdi menegakkan kepala. Jantungnya berdetak cepat. Ia tahu rumahnya kosong. Ia tahu tidak ada bayi di desa ini sejak beberapa bulan lalu. Tapi suara itu makin jelas, makin dekat. Ia tutup telinganya. Tapi suara itu masuk dari dalam kepala. Terdengar isak pelan, seperti bayi yang kedinginan dan sedang mencari ibunya. Tangannya bergetar. Ia bangkit berdiri. Tapi kakinya lemas. Ia mematung di tengah ruangan, menatap gelap, sambil menahan napas. Tangisan itu berhenti. Lalu terdengar suara napas pendek-pendek, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Pak Rusdi tidak berani menoleh. Ia hanya berdiri membeku. Dan malam itu, ia benar-benar tahu, Surti telah kembali. Pak Rusdi masih berdiri di tengah kamarnya. Tidak bergerak sejak suara napas itu muncul dari belakangnya. Tangannya masih gemetar. Keringat dingin membasahi punggungnya, meski udara malam tidak panas. Ia tidak berani menoleh. Matanya menatap lurus ke dinding kosong yang mulai buram oleh air mata yang tak disadarinya jatuh. Suara tangisan bayi telah berhenti, tapi keheningan yang mengikutinya jauh lebih menusuk. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya Pak Rusdi perlahan mundur dan meraih gagang pintu. Ia melangkah keluar dari kamar, lalu duduk lemas di ruang tengah. Lampu tak ia nyalakan. Ia hanya duduk dalam gelap, memegangi wajahnya. Suara detak jam kembali terdengar. Kali ini, setiap detaknya seperti penanda waktu yang terus menghantui langkahnya. Ia tahu tidak bisa begini terus. Sudah berhari-hari ia tidak tidur nyenyak. Makan pun hanya sedikit. Bayangan Surti makin sering muncul. Kadang berdiri di sudut ruangan, kadang duduk di pojok dapur. Wajahnya selalu tertutup rambut panjang. Tubuhnya pucat dan basah. Tapi yang paling tak bisa ia tahan adalah mata itu. Mata yang kosong, tapi seolah menatap langsung ke dalam dosa yang ia simpan. Menjelang subuh, Pak Rusdi akhirnya keluar dari rumah. Kakinya lemah, tapi ia tahu harus kemana. Ia melangkah pelan menuju rumah Mbok Rengas. Rumah tua itu berada di dekat kebun belakang desa, berdinding anyaman bambu dengan halaman penuh tanaman obat. Udara pagi masih dingin, embun belum sepenuhnya hilang dari rerumputan. Mbok Rengas sudah duduk di beranda saat Pak Rusdi tiba. Seolah tahu akan kedatangan tamunya, sorot matanya tenang. Tidak terkejut, ia hanya memberi isyarat agar Pak Rusdi duduk. Raut wajahmu berubah, Rusdi, katanya pelan. Tidurmu tak tenang ya? Pak Rusdi menghela napas. Butuh tenang, Mbok. Mbok Rengas mengangguk pelan. Tenang tak datang pada orang yang menyimpan api dalam dada. Pak Rusdi menunduk. Tangannya meremas ujung sarung yang ia pakai. Jangan mulai lagi dengan kata-kata seperti itu. Aku datang baik-baik. Mbok Rengas tetap tenang. Kalau memang datang baik-baik, kenapa hatimu penuh kemarahan? Aku lelah, Bob. Suara Pak Rusdi mulai naik. Semua orang bicara, seolah mereka tahu segalanya. Anak-anak mengigau, perempuan menangis, suara-suara tak jelas. Semua menyebut nama Surti, padahal sudah jelas dia mati karena ia terdiam. Bibirnya menahan kata terakhir. Mbok Rengas menatapnya tajam. Karena apa? Pak Rusdi menggeleng, seperti menolak mengucapkan sisa kalimatnya. Karena dia bunuh diri, sambung Mbok Rengas. Suaranya lebih tajam. Atau karena kau yang membunuhnya dan membuatnya terlihat seperti itu? Pak Rusdi mematung. Nafasnya mendadak berat. Apa kau pikir arwahnya akan diam saja? Lanjut, Mbok Rengas. Kau kira dia pergi hanya karena tanah telah menelannya? Pak Rusdi berdiri tiba-tiba. Kursi bambu yang ia duduki bergoyang, nyaris jatuh. Aku tidak membunuh siapa-siapa. Kalau begitu kenapa kau tidak bisa tidur? Kenapa wajahmu sekarang seperti orang yang dihantui dosa? Kukep. Teriak Pak Rusdi. Jangan tarik aku kembali ke masa itu. Mbok Rengas tidak bergeming. Suaranya tetap tenang. Kalau kau tidak menarik masa itu yang akan menarikmu. Pak Rusdi terduduk kembali. Matanya basah. Ia menatap lantai. Tanah yang dingin. Dalam hati, semua gambaran itu muncul lagi. Surti, wajah takutnya, tubuhnya yang gemetar, tangisan lirihnya malam itu. Ia mabuk. Ia tidak sadar.
tapi ia juga tidak menolak. Dan ketika pagi datang, ia panik. Ia takut semua orang tahu. Ia takut reputasinya hancur. Ia membawa Surti ke pohon waru dengan tali tambang dan janji dusta. Ia membuatnya tergantung. Ia bilang ke warga bahwa Surti putus asa karena hamil di luar nikah. Semua percaya. Send me a dime. Tapi itu sudah 20 tahun lalu, Mbok. Bisiknya lirih. 20 tahun atau 2 hari. Waktu tidak ada artinya bagi yang tidak pernah mendapat keadilan. Pak Rusdi menutup wajahnya. Bahunya berguncang, tapi ia tidak menangis. Ia hanya mengerang pelan, seperti orang yang kehabisan tenaga melawan rasa bersalahnya sendiri. Kau bisa bohong pada warga, ujar Mbok Rengas pelan, tapi tidak pada arwah yang tahu siapa penyebab kematiannya. Pak Rusdi tak menjawab. Dan di kejauhan, suara tangisan bayi terdengar lagi. Jauh, tapi cukup jelas. Cukup untuk membuat dada Pak Rusdi sesak dan tubuhnya menggigil. Suara itu kini datang bahkan saat matahari sudah naik. Suara tangisan bayi itu masih terngiang saat Pak Rusdi pulang dari rumah Mbok Rengas. Meski matahari mulai naik, dingin yang menempel di kulitnya tak kunjung hilang. Tangannya bergetar saat membuka pintu rumah. Ia masuk tanpa berkata sepatah kata pun, duduk di kursi rotan reyot dekat jendela, dan memandangi halaman depan yang kosong. Tapi pikirannya tidak di sana. Ia terdiam dalam kebisuan yang mengikat lehernya erat, tak tahu harus mengaku atau tetap memeluk kebohongan. Hari itu berlalu lambat. Warga mempersiapkan pengajian malam Jumat di balai desa. Acara itu sudah direncanakan sejak lama, namun sekarang terasa lebih penting dari sebelumnya. Teror yang menimpa anak-anak, gangguan gaib, dan ketakutan yang menyebar membuat banyak orang mendorong agar doa bersama diadakan sebagai penolak bala. Bahkan yang biasanya tak pernah ikut, malam itu hadir. Wajah-wajah gelisah tampak di bawah cahaya lampu neon yang menggantung di langit-langit balai desa. Suara pembacaan ayat suci mengalun pelan dari mikrofon tua, menembus dinginnya udara malam. Pak Rusdi datang belakangan. Ia berdiri di belakang, tak bersuara. Tubuhnya kurus, sorot matanya kosong. Ia tidak melihat orang-orang di sekelilingnya. Tidak pula menjawab sapa. Ia hanya menatap lantai tanah yang diinjak banyak kaki, seolah menanti sesuatu muncul dari sana. Warga lain, meski tidak mengatakan langsung, beberapa mulai memandangnya dengan tatapan yang berbeda. Bukan sekadar kasihan, tapi juga curiga dan takut. Tiba-tiba, lampu padam. Semua orang diam. Tak ada suara mikrofon mati, kipas angin berhenti. Hanya suara angin yang terdengar perlahan dari sela-sela dinding. Suara yang membawa hawa dingin menembus kulit. Kemudian muncul bau, itu bau darah, anyir dan menusuk. Beberapa warga menutup hidung, tapi tidak bergerak. Tubuh mereka seperti membeku. Dari pintu belakang, yang sebelumnya tertutup, terdengar suara engsel berderit, perlahan terbuka. Dan di sana berdiri sosok perempuan. Langkahnya pelan, gaunnya robek dan basah oleh darah. Perutnya terbuka, isi tubuhnya menggelantung seperti daging yang disayat. Wajahnya tertutup rambut panjang, dan darah mengering memenuhi lengan dan kakinya. Tapi bukan itu yang membuat semua mata membelalak ketakutan. Di belakangnya merangkak perlahan, bayi merah dengan tubuh kecil dipenuhi lendir dan darah segar. Tatapannya kosong. Mulutnya terus menangis pelan, melengking, dan menyayat. Tak seorang pun mampu bergerak. Tidak Pak RW, tidak pula Ustaz yang memimpin doa. Semua diam, hanya bisa menatap. Pak Rusdi gemetar, lututnya lemas. Ia menahan napas, tapi tubuhnya mulai goyah. Lalu dari tengah ruangan, Santi, gadis muda yang duduk di barisan perempuan, tiba-tiba menegong. Tubuhnya menggigil, lalu terdongak ke belakang. Mulutnya terbuka lebar, dan suara yang keluar bukan suaranya. Kenapa kau gantung aku, Rusdi? Suara itu dalam, serak, dan penuh dendam. Warga berteriak kecil, namun tubuh mereka tetap tak bisa digerakkan. Seperti ada beban tak kasat mata yang menahan semua. Santi berdiri perlahan, tapi gerakannya kaku. Mata putihnya melotot, urat di lehernya menegang. Ia menunjuk langsung ke arah Pak Rusdi. Kau janji akan bertanggung jawab, tapi yang kau bawa, tali tambang. Pak Rusdi mundur satu langkah. Wajahnya pucat, mulutnya bergetar. Ia mencoba bicara, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. 20 tahun aku diam. Suara itu menggelegar dari tubuh Santi. 20 tahun aku menunggu. Dan kini, waktunya kau membayar. Bayi di belakang sosok berdarah itu menangis makin keras. Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tangisan itu memecah kesunyian, membuat lantai balai desa seolah bergetar pelan. Beberapa warga mulai menangis. Ibu-ibu memeluk anak-anak mereka. Pak RW hanya bisa menunduk,
Tangan gemetar di atas sajadah. Ustadz memegang Al-Quran erat, tapi tidak bisa membaca lagi. Hanya bibir yang bergerak perlahan, tak bersuara. Pak, Rusdi menunduk. Lututnya akhirnya jatuh menyentuh tanah. Air matanya mengalir diam-diam, tapi tidak bisa menghapus apa yang dulu pernah ia lakukan. Dan dari tubuh Santi yang kerasukan, terdengar suara yang bukan hanya membongkar, tapi menghukum. Semua harus tahu siapa Rusdi sebenarnya. Suara keras dari tubuh Santi yang dirasuki arwah. Surti masih menggema di seluruh balai desa. Harus tahu siapa Rusdi sebenarnya. Kalimat itu menggantung di udara, menyayat kesunyian dan menancap dalam ke setiap hati yang mendengarnya. Pak Rusdi masih berlutut di lantai tanah yang dingin, matanya merah, tubuhnya gemetar. "I tidak bisa berdiri, tidak bisa melawan." Kata-kata Surti mengguncang sesuatu yang selama ini ia pertahankan dengan kebohongan dan kepura-puraan. Tangisan bayi yang sejak tadi terdengar lirih, kini berubah pelan-pelan menjadi suara tawa. Bukan tawa ceria, tapi tawa panjang, tajam, menyeramkan seperti ejekan yang memecah kewarasan. Dari posisi berlututnya Pak Rusdi mengangkat wajah. Tubuh Santi kini berdiri kaku, matanya memerah. Tangannya menunjuk ke arah tengah ruangan tempat sebatang bambu panjang tergeletak begitu saja. Bambu itu sebelumnya digunakan warga sebagai tiang penyangga tenda luar balai desa. Tidak ada yang menduga benda biasa itu akan menjadi alat penghukuman malam ini. Tanpa ada yang menyentuh, bambu itu mulai bergetar sendiri. Warga menjerit kecil, tapi tetap tidak bisa bergerak. Beberapa menangis diam-diam, lainnya hanya memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Tapi suara dari tubuh Santi semakin lantang. "Kau buat aku hancur, kau paksa aku mati. Sekarang, kau rasakan apa yang aku rasakan?" Bambu itu terangkat perlahan ke udara, bergerak pelan, lalu mengarah tepat ke dada Pak Rusdi yang masih berlutut. Wajahnya kini pucat sepenuhnya. Ia tahu tidak ada tempat untuk lari, tidak ada siapapun yang akan menolong. Ia menutup mata, tangan terangkat setengah, seolah berharap itu bisa menghentikan yang sudah pasti datang. Suara menghentak terdengar. Bambu itu melesat dalam sekejap, menghujam perut Pak Rusdi hingga tembus ke punggungnya. Darah langsung muncrat deras, membasahi lantai tanah dan kaki warga di barisan terdepan. Pak Rusdi berteriak keras, suara jeritannya memecah keheningan, disusul isakan dari warga yang tak sanggup lagi melihat. Tangisan bayi berhenti, tapi tawa-tawa itu makin keras, mengisi ruangan seperti gema dari dunia yang lain. Pak Rusdi terguling, tubuhnya kejang sesaat, darah terus mengalir, membuat genangan kecil di bawahnya. Ia merintih pelan. Napasnya putus-putus, matanya menatap kosong ke atas, lalu perlahan menoleh ke arah Santi yang masih berdiri kaku di tengah ruangan. Aku minta maaf Surti, ampunilah aku." Suara Pak Rusdi terdengar seperti bisikan, lemah, tidak lagi punya tenaga, tapi jawaban dari arwah Surti yang menguasai tubuh. Santi datang cepat dan tanpa belas kasihan. "Maafmu tidak mengembalikan harga diriku yang kau hancurkan." Napas Pak Rusdi tersendat, matanya perlahan tertutup. Tubuhnya tak lagi bergerak. Warga masih tak bisa bergerak bahkan untuk mendekat. Mereka hanya menatap. Tak ada yang menangis keras, hanya isakan pelan. Semua mata penuh penyesalan tapi terlambat. Untuk berbuat apapun, tubuh Santi tiba-tiba roboh. Seperti boneka yang talinya dipotong, ia jatuh dengan pelan ke tanah. Tanpa suara, tidak bergerak, keheningan kembali menguasai balai desa. Lampu belum menyala. Aroma darah bercampur tanah memenuhi udara. Daun dari sela-sela dinding bambu. Angin malam membawa aroma bunga Kamboja yang tajam dan menusuk. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Semua hanya duduk diam, menggigil, menyadari bahwa malam itu, Surti telah menuntut keadilan dengan cara yang tak bisa lagi dihentikan. Dan di tengah lantai tanah yang becek oleh darah, tubuh Pak Rusdi tergeletak tanpa nyawa dihukum oleh dosa yang tak bisa dimaafkan. Tubuh Pak Rusdi masih terbujur di lantai balai desa saat lampu perlahan menyala kembali. Beberapa warga mulai bergerak, tapi tidak satu pun yang berani mendekat lebih dari 2 langkah. Aroma darah yang masih segar bercampur bau tanah basah dan Kamboja memenuhi ruangan. Santi, yang tadi kerasukan, dibaringkan di tikar paling pojok. Napasnya lambat, tapi stabil. Matanya tetap tertutup. Wajahnya pucat seperti baru keluar dari tempat yang sangat jauh. Malam itu, tidak ada yang bicara banyak. Hanya beberapa laki-laki yang kemudian membungkus tubuh Pak Rusdi dengan sarung seadanya dan membawanya ke rumahnya yang sudah gelap dan sunyi. Tidak ada keluarga yang menunggu. Tidak ada pelayat yang datang. Rumah itu tetap kosong, sunyi, dan dingin.
Bahkan para tetangga yang biasanya ramah pun hanya menunduk dalam diam. Semiwapa, bahwa malam itu adalah malam penutup sekaligus pembuka bagi sesuatu yang belum benar-benar usai. Keesokan paginya, hujan turun. Tidak deras, tapi merata dan konstan. Langit kelabu menggantung sepanjang hari. Dan hujan itu tidak berhenti hingga hari kedua. Warga mulai resah, jalanan becek, ladang tergenang, dan listrik beberapa kali padam. Di malam kedua, petir menyambar beberapa kali. Suaranya seperti meretakkan langit. Tepat di malam ketiga, suara petir yang paling keras mengguncang desa. Guncangannya membuat jendela-jendela bergetar dan beberapa genteng jatuh. Dan di ujung desa, pohon waru yang berdiri puluhan tahun itu akhirnya tumbang. Suara retaknya kayu terdengar mengerikan, menghentak seperti dentuman besar. Akar-akar raksasa yang selama ini terkubur dalam tanah mencuat ke permukaan. Besar, bengkok, dan membentuk seperti cakar yang mencengkeram bumi. Tanah di sekitarnya terbelah, membuat sebagian nisan di area pekuburan tergeser. Petir terakhir menyambar batang pohon yang roboh itu hingga hangus di bagian tengah. Warga keluar rumah dengan payung dan jas hujan seadanya, tapi tidak ada satupun yang berani mendekat. Mereka hanya berdiri dari kejauhan, menatap pohon waru yang kini terlentang, dengan batang besar yang membelah tanah dan akar yang menengadah seperti tubuh makhluk mati yang masih belum tenang. Beberapa ibu-ibu langsung menangis pelan, sebagian karena takut, sebagian karena lega. Mereka mengira ini akhir dari segalanya. Tapi tak ada yang benar-benar yakin. Rumah Pak Rusdi tetap kosong. Tidak ada yang berani masuk. Bahkan sekadar untuk mengambil barang-barang atau membersihkan. Pakaian masih tergantung di dalam lemari. Lampu teras tidak pernah dinyalakan lagi. Beberapa anak-anak yang main ke arah kebun belakang mengaku melihat bayangan di balik jendela rumah itu. Bahkan ada yang bilang mendengar suara tangisan bayi dari dalam. Saat dicek oleh orang tuanya, rumah itu tetap sunyi. Tapi bau anyir seperti darah masih tercium samar dari dalam. Celah pintunya, malam Jumat kembali datang. Meskipun pohon waru sudah tumbang, suasana desa masih belum pulih. Anak-anak masih menggigau. Suara-suara masih terdengar, terutama dari arah batang pohon yang kini tergeletak di tanah. Beberapa warga bersikeras agar pohon itu dibakar. Tapi tidak. Ada yang cukup berani melakukannya. Pak RW mengusulkan doa bersama lagi. Tapi kali ini tidak ada yang hadir di balai desa. Masing-masing warga hanya membaca doa di rumahnya sendiri, sambil menutup semua pintu dan jendela rapat-rapat. Lampu dinyalakan sepanjang malam, dan anak-anak tidak dibiarkan tidur sendirian. Desa Waringin Lestari memang kembali sepi, tapi bukan karena tenang, melainkan karena semua tahu. Pohon itu boleh tumbang, tapi apa yang pernah terkubur di bawahnya tidak hilang begitu saja. Dan malam itu, dari arah akar yang mencuat ke atas, kabut tipis naik perlahan menyebar pelan, dan tidak pernah benar-benar pergi. Kabut tipis yang naik dari reruntuhan. Pohon waru malam itu masih membekas di ingatan warga. Seolah udara sendiri mengerti bahwa ada luka yang belum benar-benar sembuh. Meskipun pohon itu telah tumbang, dan tanahnya telah terbelah, tak satupun warga merasa benar-benar lega. Mereka hanya diam, saling tatap, lalu pulang ke rumah masing-masing dengan kepala tertunduk. Tak ada pembicaraan tentang upacara, tak ada niat untuk membakar batangnya. Poker, yang biasanya rajin bersih-bersih area makam pun memilih menjauh. Desa Waringin Lestari seperti berdiri di atas batas antara penyesalan dan kehoteation. Beberapa minggu kemudian, Bok Rengas akhirnya bicara di hadapan para warga. Suaranya pelan tapi tegas, saat ia berkata bahwa roh Surti telah tenang. Hayati muncul lagi, tidak menampakkan diri, tidak pula merasuki siapapun. Tidak ada tangisan bayi, tidak ada bau anyir, tidak ada suara di tengah malam yang menggema dari rumah kosong. Tapi dalam penyampaiannya, Bok Rengas tidak memberi kelegaan. Ia menutupnya dengan peringatan yang justru membuat warga terdiam lebih. Dalam yang dibenamkan akan tumbuh lagi. Dosa meski dikubur akan mencari jalan untuk keluar. Ucapnya sambil menatap reruntuhan pohon waru yang kini dibiarkan. Begitu saja, anak-anak desa mulai sembuh dari demam dan igauan mereka. Rena sudah kembali bermain di halaman rumah. Suaranya terdengar ceria. Tapi Bu Karno tetap melarangnya pergi ke dekat pohon tumbang. Warga mulai kembali ronda. Pos ronda tak lagi kosong. Tapi keakraban yang dulu menyelimuti malam-malam mereka, kini tidak pernah benar-benar kembali. Ada jeda dalam percakapan. Ada tatapan penuh kehoteation setiap kali nama Surti atau Pak Rusdi tak sengaja disebut Yudi, yang sejak awal begitu penasaran dengan cerita pohon waru, kini lebih sering termenung di pos ronda. Ia duduk lama memandangi jalan ke arah pemakaman. Tak jarang hanya menyalakan senter lalu mematikannya lagi, tanpa alasan.
Ia merasa bersalah. Seandainya ia bertanya lebih awal, seandainya ia berani mendesak Pak Rusdi malam itu, mungkin semuanya bisa dihadapi tanpa harus Tapi itu hanya angan-angan. Dan di desa ini, tidak semua angan bisa ditebus dengan waktu. Suatu pagi, beberapa warga lewat di depan batang pohon waru yang menghitam. Di sana, di antara retakan akar yang mencuat, tumbuh satu tunas kecil, hijau segar, berdiri sendiri, daun mudanya gemetar ditiup angin. Tidak ada yang berani menyentuh. Tidak ada yang bertanya, siapa akan menebangnya. Hanya satu dua yang menoleh sebentar. Lalu kembali menunduk dan berjalan cepat. Mbok Rengas yang melintas kemudian hanya berhenti sebentar. Tatapannya lama pada tunas itu, lalu ia bergumam lirih, cukup untuk dirinya sendiri. Kalau akar belum mati, batangnya akan tumbuh lagi. Dan sejak saat itu, tak ada yang bicara lebih lanjut. Di malam Jumat berikutnya, pas ronda Torize, Yudi duduk dengan dua warga lain. Obrolan mereka pendek-pendek, tak banyak tawa. Di tengah percakapan, tiba-tiba angin berhembus dari arah makam. Lampu pos berkedip pelan. Yudi menoleh ke arah jalan yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Hening, tidak ada suara. Tapi entah kenapa perasaannya seperti disentuh sesuatu. Ia tidak bilang apa-apa. Ia hanya menggenggam senter di tangannya sedikit lebih kuat. Dan jauh di ujung jalan, tunas kecil di atas akar waru yang tumbang bergoyang, perlahan seolah menyambut malam, yang belum tentu akan selalu tenang. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini tidak hanya membuat bulu kuduk merinding, tapi juga membuka mata, bahwa tidak semua yang diam itu berarti sudah selesai. Jangan pernah meremehkan suara yang datang dari masa lalu, sebab bisa jadi itu adalah kebenaran yang menolak dikubur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika hati Anda cukup kuat untuk mendengarnya,